Oke, kita lanjut lagi di video kedua. Nah, jadi kan kita udah tahu nih tadi, dia tuh, ini kan kalau misalnya si di PT PUH itu pakai metode cost karena investasinya itu 5%, sedangkan untuk PT Piglet itu 30% pakai metode equity. Nah, terus di sini tuh teman-teman bisa lihat bahwasanya oke. Nah, di sini tuh kalau misalnya kita tuh catatnya itu di bawah 20%, teman-teman. Di bawah 20%, berarti kan kita tuh catatnya pakai fair value. Jadi nanti apa namanya tuh nilai akhir investasinya tuh sesuai fair value. Sedangkan kalau pakai ekuitas, itu dia itu catatnya tuh senilai investasinya ditambah dengan kalau ada laba si perusahaan yang kita investasiin, nah dikurangi dengan dividen gitu. Jadi setiap ada perubahan ekuitas dari si perusahaan itu akan merubah investasi kita juga. Ini pasti nggak asing lagi lah kan dengan AKL, AKM udah dibahas juga kan. Nah jadi langsung aja nih kita bahas. Oke, nah di sini mana ya? Oke, kita lihat di sini ya. Dari yang pertama, investasi di PT PUH itu per kliennya itu 100 juta. Nah, di sini itu kita nggak ada koreksi. Kenapa? Karena di sini itu kan pakai metode cost ya. Berarti kalaupun kita tahu nih di sini, ini kan dikasih tahu nih berapa laba dan juga dividen di tahun berjalan. Itu nggak akan, kalau metode pakai cost, itu pencatatannya tuh selalu fair value, gitu, pakai nilai wajar. Jadi kalau ada laba maupun dividen, nggak mempengaruhi investasinya. Ya udah, berarti kan kita catat sesuai fair value. Nah, fair value di sini nggak diketahui. Jadi makanya waktu kita lihat konfirmasi, hasil konfirmasi, dia bilang bahwasanya nih, bahwa dia itu udah setuju saldo investasi perusahaan kami pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 100 juta. Berarti udah setuju, udah ditandatangani kan. Nah, makanya di sini tuh kita udah nggak perlu lagi koreksi gitu, karena nggak diketahui juga fair value-nya. Kecuali kalau diketahui fair value, maka kita sesuaiin pakai fair value. Nah, yang kedua, itu terkait dengan investasi di PT Piglet. Nah, investasi di PT Piglet, itu kita catatnya itu seharusnya kan investasi awal itu 300 juta. Tapi karena kita nyatetnya di ekuitas, berarti setiap perubahan ekuitas si PT Piglet ini berubah, maka si investasi kita juga berubah. Nah, ini sedangkan si perusahaan di akhir tahun masih catat sebesar 300 juta. Seharusnya kan udah lebih gitu kan, ataupun kurang. Nah, kenapa kita tahu lebih atau kurang? Kita lihat nih. Si PT Piglet ini, tahun 2018, dia tuh umumin laba sebesar 100 juta. Nah, berarti kalau misalnya kita, si perusahaan itu akui laba, berarti kan kita bakal nyatetnya kayak gini. Ini deh, nih, investasi PT Piglet kan. Berarti waktu kita kan nggak nyatet apa-apa. Salah, seharusnya tuh yang benernya kita nyatetnya itu investment in PT Piglet, berarti ekuitas apa sih? Investment kita bertambah dan income from investment in PT Piglet sebesar 30 juta. Dari mana 30 juta? 30% dikali dengan laba si PT Piglet itu sebesar 100 juta. Nah, karena ini tadi belum dicatat, maka kita harus catat di jurnal koreksi. Ya. Nah, berarti kan investment-nya itu ada di debit sebesar 30 juta. Kita masukin ke sini. Nih, di debit 30 juta. Nah, terus kita lihat juga nih. Di sini tuh si PT Piglet itu ada bagi dividen. Kalau dia bagi dividen, berarti kan ekuitas dia turun. Nah, makanya investasi kita harusnya turun juga gitu. Kalau misalnya dia bagi dividen, RE-nya turun. Jadi kalau ekuitas dia turun karena kita pakai metode ekuitas, nih, maka investasi kita juga turun gitu. Nah, kayak mana catatnya waktu pembagian dividen? Itu ini kan dia bagi dividen 16 juta ya kan? Berarti sebesar 30%-nya. Nih, pertama kan si perusahaan tuh nggak nyatet apa-apa.
seharusnya dia tuh catat dividen receivable pada investment in PT Pigard sebesar 4.800.000. Dari mana 30% dikali 16 juta. Kenapa sih masih dividen receivable? Kenapa? Karena dibilang di sini penerimaan dividen itu baru 8 Januari 2019. Nah, kita asumsiin berarti ini di akhir 2018 ini udah diumumin nih. Jadi pencatatan dividen kalau udah diumumin tuh dicatat dia sebagai dividen receivable gitu. Kalau udah dibayar barulah kita keluarin cash gitu atau kita dapetin cash gitu. Sorry, karena ini investasi berarti kita dapetin cash. Kan? Nih ya, kalau misalnya ini pada pengumuman kan, kalau pembagiannya kayak mana kita contohin waktu dibagi berarti kita dapat cash pada dividen receivable gitu. Nanti di Januari nanti gitu. Ini pencatatannya. Tapi ini dihapus ya karena belum dibagi gitu. Nah, selanjutnya ini kita investmentnya itu kan di kredit ya sebesar 4.800.000. Kita masukin ke sini. 4.800.000. Nah, terus terkait dengan pembayaran di muka. Pembayaran di muka itu di sini dibilang uang muka pembelian gedung sebesar 22.500.000. Nah, ini kan baru uang muka gitu kan, pembelian gedung ini tuh bukan investasi, nggak masuk investasi. Jadi dia tuh kalau misalnya dia tuh bisa dikategoriin dua kalau kata dosenku. Kalau misalnya gedung itu sudah dimiliki, sudah bisa diakui gitu kan, berarti dia catatnya ke aset, ke gedungnya gitu kan, gedung. Bukan ke investasi ya, ke gedung. Tapi kalau misalnya itu dia baru uang muka dan belum dikuasai, belum dimiliki, itu berarti dia catatnya ke uang muka gitu, advance apa ya namanya? Di sini coba. Advance payable. Nah, di sini. Advance payment, sorry. Advance payment. Jadi dia masuk ke aset lancar lainnya di advance payment gitu. Ini kan dicatatnya pada awalnya itu dicatat di investment pada cash kan waktu dia keluarin cash. Seharusnya dia tuh bukan investment tapi advance payment di aset lancar lainnya pada cash. Makanya waktu koreksinya berarti investmentnya itu kita kredit, aset lancarnya tuh kita debit gitu, kita munculin. Ini investmentnya kita hapus di bawah, terus aset lancarnya kita munculin ke atas gitu. Nah, sebesar 22.500. Ini kan berarti investmentnya tuh di kredit kan? Berarti kita taruhlah investmentnya tuh di kredit di sini. Sorry, di sini. Di sebentar, di tempatku azan. Oke, ini kan di sini kan dicatat di kredit 22.500.000. Nah, ada lagi nih satu jurnal koreksi lagi. Jadi, tadi kan kita nyatet investasi di PT POH itu dalam metode cost kan. Kalau misalnya metode cost, itu kan waktu pembagian dividen, nih, berarti kan kita bakal nyatet sebenarnya tuh cash pada dividen income gitu kan, income. Tapi di sini tuh belum dibagi gitu. Belum dibagi, ini tuh baru pengumuman aja. Pembagiannya tuh baru tanggal 8 Januari. Berarti kita nyatetnya dividen receivable dulu, receivable pada dividen income. Nah, nanti waktu pembagiannya baru kita catat cash pada dividen receivable gini. Ini kan ini waktu pengumuman ya, ini pengumuman. Karena kita belum dapat cash-nya. Nah, nanti di sini baru waktu pembagian. Jadi kita catat sebesar, tadi kan kita investasi di POH-nya 5%. 5% dikali 20 juta. Jadi di sini kita catat, nih. Ini kita pertama awalnya nggak catat apa-apa. Habis itu kita harusnya tuh dicatatnya tuh dividen receivable pada dividen revenue sebesar 1 juta. Ini dari 5% dikali 20 juta tadi. Besok karena jurnal koreksinya tuh berarti dividen receivable pada dividen revenue. Nah, tahu dari mana sih ini tuh no entry nih? Kok bisa tahu kita sih klien tuh belum catat? Itu bisa kita lihat di laporan laba ruginya.
dia belum nyatet tuh pendapatan dividen, pendapatan dari PT Piglet gitu kan, pendapatan investasi itu belum dicatat. Jadi makanya harus kita koreksi gitu. Oke, terkait dengan ini udah, oh ya kita lihat di sini ya, di investment ini, yang 1 juta itu nggak ngaruh ke sini. Kenapa? Karena dia tuh nggak ada berhubungan dengan investment-nya kan. Dia tuh cuma dividen receivable sama dividen revenue. Jadi itu bagian aset dan bagian laba rugi. Jadi kalau di H ini kan dia tuh terkait dengan investasi aja gitu. Jadi nggak dicatat di sini. Oke, selanjutnya kita lihat di soal ke-1-nya. Lengkapilah kertas kerja neraca A21, A22, dan A31 dan A32. Ini itu yang udah kita bahas dari modul 1 dulu. Jadi kita lihat aja di A21, berarti kan kita lihat nih di sini tadi, dari jurnal koreksinya. Nah, di sini, oke, terkait dengan aset lancar lainnya, uang muka, itu harusnya kita catat 22.500.000. Ya kan? Bertambah di debit. Karena tadi, seharusnya tuh dia nggak boleh dicatat di kredit. Nggak boleh dicatat di investasi, sorry. Di sini. Nih, harusnya dia tuh bukan di investasi, tapi dia di aset lancar lainnya. Jadi aset lancar lainnya di advance payment tuh bertambah 22.500.000 dan berkurang di investment sebesar 22.500.000. Kan ditambah kan? Nah, dividen receivable-nya itu 5.800.000. Dari mana? Dari 4.800.000 ditambah 1 juta ini. Oke. Terus investasinya itu bertambah sebesar 30 juta karena kita akui tadi di sini nih ada income kan secara ekuitas tuh dicatat di investment bertambah 30 juta. Dan dia berkurang sebesar 27.300. Dari mana aja? Ini tuh sebesar 22.500.000 ditambah dengan dari 22.500.000 ditambah dengan 4.800.000 di kredit ini juga. Udah kredit sama kredit ini ditambah jadilah di sini dari 27.300. Oke, jadi investasinya tuh per audit nilainya 425.200.000. 425.200.000 ya. Ini tuh bisa kita lihat di juga di sini. Nih, 425.200.000. Nah, kita bisa tengok juga nih di investasi di PT Piglet itu kalau misalnya per audit itu 325.200. Dan ternyata waktu kita cek di konfirmasi itu di mereka juga nyatetnya sama 325.200.000 gitu ya. Jadi lebih meyakinkan gitu. Bahwasanya ini udah oke gitu kan. Selanjutnya di A22 itu kita nggak nyatet apa-apa, nggak ada koreksi karena ini terkait dengan kewajiban. Terus di A31, nah di A31 ini kan tadi kita ada catat pendapatan dividen kan, waktu yang pakai metode cost itu sebesar 1 juta dan juga pendapatan investasi dari Piglet itu sebesar 30 juta dari laba si Piglet gitu. Nah, terus di sini kita bisa lihat bisa hitung beban lain-lainnya secara neto, dihitung dari ya pendapatan dan beban lain-lainnya tuh dari ini ditambah ini tambah ini juga jadilah sebesar nih 2.240.000.000. Nah, terus laba sebelum pajaknya berarti dari laba usaha dikurangi dengan laba bentar. Laba usaha ya. Laba usaha dikurangi dengan beban lain-lainnya secara neto. Dapatlah 4.499.000.000. Nah, kalau teman-teman mau cari beban pajak penghasilannya juga bisa dari misalnya kita asumsiin pajaknya itu 25% kali yang ini. Bisa juga nih, kayak gitu. Nanti laba netonya tuh sama dengan ini dikurang ini. Kita buat aja di sini tuh asumsi pajak 25%. Oke. Udah selesai A31. Selanjutnya A32 ini nggak perlu koreksi gitu. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman pembahasan dari modul 6 ini, semoga mudah dipahami. Nanti kalau misalnya teman-teman ada masukan, saran ataupun lainnya ataupun koreksi
silakan di isi link ini stena.id/bebas. Mau kasih kritikan, saran, dan lain sebagainya, sabi banget ya. Nah, terus nanti kalau misalnya ada koreksi-koreksi, bakal aku update di komen YouTube-nya. Thank you semuanya, and have a nice day.